Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mahu menyebut namanya. Sebut saja Pak Budi. Pak Budi ini seorang yang suka berjudi dan minum alkohol. Dan banyak lagi hal yang tidak baik dilakukannya semasa arwah masih hidup. Pak Budi ini seorang yang kaya raya. Arwah memperoleh harta begitu banyak dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Mungkin alung ataupun pinjaman uang tak berlesen. Semasa arwah meninggal, semua orang kampung tidak ada yang mahu menziarahi dan datang ke rumahnya. Kesian kan? Tetapi saat melihat istrinya yang menangis, meminta tolong dan salah satu ustaz menyarankan untuk menolong sesama muslim. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang disediakan untuk membungkus tubuh Pak Budi tidak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Orang kampung memberi kain kafan yang lebih lebar, tetapi saja tidak muat. Bau busuk dari tubuh Pak Budi sudah mula menyebar. Akhirnya, salah satu orang kampung menyarankan untuk menggantikan kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Coba korang bayangkan, kain kafan berwarna hitam, guys. Entah idea gila itu datang dari mana, tetapi idea itu berhasil. Tambah tubuh Pak Budi boleh dibungkus dengan kain kafan hitam itu dengan sangat mudah, seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuk tubuh Pak Budi. Saat semua orang kampung sibuk menunggu keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan turun sangat lebat. Aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku. Secara tiba-tiba, tubuh Pak Budi bergerak dan duduk menoleh ke arah aku, dan mata terbeliak lalu bersuara, "Pakai kain hitam, siapa takut?" Aku terus terkejut dan melatah. Tak luculah. Terus bulu roma aku meremang. Itulah pertama kali dalam hidupku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Sebenarnya aku melihat Pak Budi masih terbujur kaku. Apakah aku berhayal melihat Pak Budi bercakap? Coba korang fikir, mayat boleh bercakap. Setelah keranda datang, orang kampung membawa Pak Budi ke tanah perkuburan. Aku saat itu tidak ikut kerana hujan sangat lebat. Setibanya di rumah, semua orang tidak ada kerana masih berada di rumah arwah Pak Budi. Aku yang mula meremang lagi. Entah kenapa kesejukan hujan atau sebab lain. Akhirnya memutuskan untuk aku pergi ke tanah kubur bersama ayah. Aku melihat beberapa orang kampung yang membawa keranda Pak Budi sangat berusaha keras untuk berjalan, seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, ramai di antara mereka meminta bantuan pada yang lain untuk menggantikan mereka. Tiba di tanah perkuburan, sesuatu yang amat mengerikan terjadi. Korang tahu tak apa yang terjadi? Coba korang komen. Kubur Pak Budi belum siap. Menurut si penggali,
yang berjumlah 5 orang itu. Mereka teramat sulit menggali karena struktur tanah yang keras. Meskipun hujan turun dengan lebat, 6 cangkor sudah jadi korban dan 3 lokasi yang berlainan telah digali. Namun mampu menggali kedalaman setengah meter sahaja. Akhirnya ustaz pemimpin rombongan meminta agar semua untuk berdoa. Setelah disuruh menggali lagi, akhirnya satu lubang kubur telah siap. Walaupun tidak terlalu dalam, namun cukup untuk menguburkan mayat Pak Budi. Masalah lain timbul pula. Tidak ada seorang pun yang sanggup masuk ke lubang kubur untuk mengangkat mayat Pak Budi, guys. Coba korang pikirkan, kesian juga tengok Pak Budi ni. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum sempat hal itu dilaksanakan, mayat Pak Budi yang saat itu berada di tepi lubang kubur tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlaku sesaat sahaja. Kesian Pak Budi. Bunyi yang sangat keras terhadap tubuh Pak Budi ketika jatuh. Bunyi apakah itu? Akhirnya orang kampung tanpa berkata apa-apa, lalu langsung menguburkan mayat Pak Budi. Ustaz pemimpin doa terakhir sebelum orang kampung pulang ke rumah masing-masing. Oke guys, kita sambung part 2 ya. Untuk video berikutnya, jangan lupa like, komen, subscribe channel saya ini. Saya minta maaf jika ada kesilapan, tersalah sebut ataupun yang lain-lain, karena saya baru membuat channel yang pertama ini. Terima kasih ya. Bye.